Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Abriano Kisadiwa, Notar 2001-003, absen 2, kelas TD29. Izin menjelaskan terkait soal dan jawaban UAS pada matkul manajemen proyek. Nomor 1. Mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Jawabannya, pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek karena pengendalian proyek yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu, sesuai dengan jadwal proyek, serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini membuat pengendalian proyek memegang presentasi 50% dari keberhasilan suatu proyek. Nomor 2. Sebutkanlah salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif. Salah satu masalah dalam pengendalian proyek adalah pelaporan informasi yang kurang akurat. Alternatif dari masalah ini adalah membentuk tim yang menyusun informasi pelaporan anggaran, biaya waktu pengerjaan proyek secara akurat, agar pengerjaan proyek berjalan dengan baik dan lancar. Pelaporan informasi harus akurat karena dapat mempengaruhi berbagai macam keputusan yang berguna untuk proyek tersebut. Nomor 3. Mengapa seorang manajemen proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko karena manajemen risiko sangat penting dilakukan untuk melindungi suatu proyek dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi sebuah proyek di kemudian hari. Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi sebuah proyek di kemudian hari disusun berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya risiko yang terjadi di kemudian hari. Seorang manajer yang menguasai manajemen risiko juga akan memberikan dampak positif terhadap sebuah proyek, seperti yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang aman, terjamin untuk sebuah staf dan pelanggan. Kedua, meningkatkan stabilitas operasional bisnis sekaligus mengatur tanggung jawab hukum. Yang ketiga, melindungi perusahaan maupun lingkungan sekitar dari risiko kejadian yang merugikan. Yang terakhir adalah memberikan proteksi untuk semua orang dan aset yang terlibat dalam risiko berbahaya. Nomor 4, berikan satu contoh konflik yang terjadi pada satu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Konflik yang terjadi adalah konflik pembekalan biaya. Dalam proyek, kesesuaian pengeluaran anggaran untuk tiap unit kerja dengan biaya awal proyek tentu jadi poin utama yang harus diperhatikan. Sayangnya, pemilik proyek seringkali kesulitan mengakses dokumen atau grafik penggunaan biaya proyek dari manajer proyek di lapangan. Mulai dari laporan anggaran yang terlalu lama diarsipkan, hingga kesulitan mendeteksi adanya penipuan yang terjadi di lapangan. Solusi dalam kondisi seperti ini, sistem pelaporan biaya proyek yang direalisasikan di lapangan harus dimonitor secara ketat, dan penggunaan biaya proyek dilaporkan secara transparan. Tujuannya untuk memperkecil besaran pembengkakan biaya yang terjadi pada sebuah proyek. Nomor 5. Apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaan? Yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya adalah 1. Proyek berhenti karena proyek memang sudah selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang kedua, proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Yang ketiga, proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.